Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam perlindungannya. Nah, apakah teman-teman tahu bahwa di dalam minyak goreng itu terkandung lemak loh? Nah, apa jadinya ya jika minyak goreng yang kita gunakan itu pemakaiannya berulang kali hingga menghitam? Apakah lemak yang terkandung di dalam minyak tersebut berubah menjadi lemak jenuh yang berbahaya bagi tubuh kita? Mari kita simak penjelasan dari Fadinda. Hai, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya minyak goreng itu sering banget kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari kita dalam memasak makanan. Nah, tetapi minyak goreng sendiri ini dapat membahayakan bagi tubuh kita. Nah, gimana tuh kok bisa membahayakan sih? Yuk kita simak. Nah, untuk kegiatan praktikumnya sendiri, untuk membuktikan bahwa minyak goreng itu sebenarnya tidak bagus buat tubuh kita, yang pertama kita membutuhkan alat dan bahannya dulu nih. Yang pertama ada wajan, spatula, kemudian ada bahan yang masih bagus seperti minyak goreng yang masih jernih, dan kerupuk. Atau kerupuk bisa diganti dengan yang lain. Goreng tempe mungkin, ayam, dan sebagainya. Cara kerjanya sama seperti kita dalam kegiatan memasak di kehidupan sehari-hari. Tetapi kita kali ini memasaknya sampai 5 kali. 5 kali memasak. Jadi setiap kali setelah kita memasak, kita ambil sampel minyaknya. Setelah kita ambil sampelnya, kemudian kita lanjut ke penggorengan yang berikutnya. Nah, hasil yang tadi itu seperti apa? Yuk kita simak. Pada sampel pertama, hasilnya warnanya masih jernih dan tidak mengental. Pada sampel kedua, warnanya sedikit kekuningan dan sedikit mengental. Sampel ketiga, warnanya cukup kuning dan cukup mengental. Pada sampel keempat, hasilnya warna kuning pekat dan lebih kental daripada sampel ketiga. Kemudian, pada sampel kelima, warnanya sangat pekat dan sangat mengental. Nah, setelah lihat hasil sampel sebelumnya, kenapa sih minyak itu semakin lama digunakan, warnanya semakin berubah dan kekentalannya semakin kental? Nah, dalam proses penggorengan sendiri itu terjadi proses hidrolisis dan oksidasi. Nah, proses ini menghasilkan senyawa polimer. Senyawa polimer tersebut yang menyebabkan viskositas atau kekentalan suatu minyak meningkat. Nah, terus apa hubungannya sih bagi kesehatan tubuh kita? Kalau minyak yang digunakan setelah berkali-kali penggorengan, minyak tersebut mengandung asam lemak jenuh yang sangat tinggi. Nah, kalau mengandung asam lemak jenuh yang sangat tinggi, ini dapat menyebabkan kematian loh. Salah satu faktornya itu jantung koroner. Nah, kalau jantung koroner ini tidak ditangani dengan baik pula dan mengonsumsi minyak tersebut secara terus-menerus, apakah tidak mungkin akan menyebabkan suatu kematian? Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai minyak goreng. Bagaimana kalau sekarang kita membahas mengenai kerupuknya juga? Apa sih perbedaan kerupuk yang disimpan di tempat tertutup dan tempat terbuka? Kita sudah tahu nih, bahwa kerupuk yang tidak disimpan dengan baik, maka kerupuknya akan melempem. Kira-kira itu disebabkan oleh apa ya? Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan dari Ruzi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai pengamatan pada kerupuk. Nah, apakah terjadi proses oksidasi atau tidak? Di sini saya menggunakan alat dan bahan yaitu ada wajan, spatula, toples, dan juga mangkuk plastik. Kemudian bahannya saya menggunakan 4 sampel kerupuk dan minyak goreng. Cara kerjanya adalah kita panaskan minyak goreng dengan api sedang. Kemudian itu kita masukkan kerupuk dan setelah matang kita angkat. Nah, setelah dingin, kita masukkan 2 sampel kerupuk di tempat tertutup yaitu toples seperti ini, dan 2 sampel lagi kita masukkan di tempat terbuka yaitu mangkok plastik seperti ini. Nah, setelah itu kita biarkan selama 4 hari dan nantinya kita akan dapatkan hasilnya. Yuk kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ternyata teman-teman, pada hari pertama, sampel di tempat tertutup, kerupuk tidak mengalami perubahan bau, warna, dan juga tekstur. Sedangkan di tempat terbuka, kerupuk mengalami perubahan warna, yakni sedikit agak pudar, kemudian mulai mengalami perubahan bau, dan pada tekstur mengalami perubahan, yakni kerupuk tidak renyah lagi atau melempem. Pada hari kedua, sampel di tempat tertutup, kerupuk tidak mengalami perubahan warna.
Kemudian kerupuk mengalami sedikit perubahan bau dan pada tekstur kerupuk mengalami perubahan, yakni mulai sedikit melempem. Sedangkan pada tempat terbuka, kerupuk mengalami perubahan warna yakni sedikit kecoklatan. Kemudian kerupuk mengalami perubahan bau yang sudah tidak enak dan pada tekstur kerupuk mengalami perubahan, yakni pada kerupuk mengeluarkan minyak dan kerupuk mengalami kelempeman. Pada hari ketiga, sampel di tempat tertutup, kerupuk tidak mengalami perubahan warna. Nah, pada bau, kerupuk mengalami perubahan yang sedikit berbau, sedangkan pada tekstur, kerupuk sudah mengalami kelempeman. Sedangkan di tempat terbuka, kerupuk mengalami perubahan warna, yakni sedikit kecoklatan, kemudian kerupuk mengalami perubahan bau yang sudah tidak enak, dan pada tekstur, kerupuk mengalami perubahan, yakni mengalami kelempeman yang tinggi, serta masih mengeluarkan minyak. Hari keempat, sampel di tempat tertutup, kerupuk tidak mengalami perubahan pada warna. Kerupuk mengalami perubahan sedikit berbau dan pada tekstur kerupuk mengalami perubahan yakni mengalami kelempeman. Sedangkan pada di tempat terbuka, kerupuk mengalami perubahan yakni menjadi kecoklatan dan pada bau kerupuk mengalami perubahan bau yang sudah tidak enak dan mengalami ketengikan. Serta pada tekstur kerupuk mengalami perubahan yakni kerupuk mengalami kelempeman yang sangat tinggi sehingga menjadi keras serta kerupuk masih mengeluarkan minyak. Nah teman-teman, ini hasil pada hari keempat sampel di tempat tertutup. Dan ini hasil pada hari keempat sampel di tempat terbuka. Nah, jadi teman-teman, sampel di tempat tertutup, kerupuk mengalami proses oksidasi, yang mana kerupuk mengalami sedikit kelempeman. Ini terjadi dikarenakan adanya uap air yang terdapat dalam udara yang sangat kecil, dan uap air tersebut akan masuk ke dalam rongga kerupuk, sehingga menyebabkan kerupuk menjadi melempem secara lambat. Sedangkan sampel di tempat terbuka, kerupuk mengalami proses oksidasi, yang mana kerupuk mengalami kelempeman yang tinggi, dan kerupuk mengalami ketengikan. Ini dikarenakan adanya uap air yang terdapat dalam udara yang sangat tinggi dan uap air tersebut masuk ke dalam rongga kerupuk sehingga menyebabkan kerupuk melempem secara cepat. Nah teman-teman, sekian praktikum dari saya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah paham bukan apa yang dijelaskan oleh Ruzi? Baiklah, kedua materi di atas sudah dijelaskan. Terlebih terkurang, kami dari kelompok 4 memohon maaf jika terdapat kesalahan saat penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.